Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Sutra, NIM 21650199. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek information teknologi. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, pertama saya akan menjelaskan manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Ada 3 hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak. Yang pertama, ada pengelolaan personel dan koordinasi tim. Kedua, masalah atau problem. Yang ketiga, proses. Manajemen proyek atau aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Dan ada manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personal, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, kemudian proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan nilai dari yang paling penting. Personal mendapat tempat yang paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Ada 5 kategori personal untuk membangun perangkat lunak. Yang pertama ada manajer senior atau yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek atau teknis, pemimpin tim atau yang membuat rencana, memotivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Yang keempat, klien atau yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Yang kelima, pengguna perangkat lunak atau yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Kemudian ada pemimpin tim. Seorang pemimpin tim di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim tidak diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin secara kebetulan saja, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Ada 7 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, dan mampu mengenali tim. Project manager atau manajer proyek di sini adalah individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber daya sumber daya yang termaksud biaya, staf, waktu, dan kualitas. Kemudian masalah. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ada 3 ruang lingkup masalah. Yang pertama, konteks, kedua tujuan informasi, ketiga fungsi dan unjuk kerja. Konteks di sini adalah bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian yang kedua di sini, tujuan informasi. Tujuan informasi adalah proyek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dan dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga tadi, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi dan unjuk kerja adalah fungsi yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output, atau adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan. Kemudian project. Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola secara terus-menerus perbaikan proses pengembangan sistem. Kemudian ada 3 hal yang meliputi keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Yang pertama ada time, kedua ada cost, yang ketiga ada quality. Ada 5 fase proyek atau project phase. Yang pertama di sini persiapan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat pengawasan, yang kelima ada sosialisasi. Sebuah proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, kemudian sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, kemudian ada sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Yang keempat itu proses pengembangan sistem memiliki
impact minimal pada operasi-operasi bisnis berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek adalah yang pertama itu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas proyek. Kemudian kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga ada mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Yang keempat itu manajemen ekspektasi yang buruk. Kemudian yang kelima komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Kemudian yang keenam itu teknik estimasi yang kurang baik. Kemudian yang ketujuh terlalu optimis. Terlalu optimis juga itu tidak baik untuk pembangunan dalam membangun suatu proyek. Kemudian kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Ini contoh per chart yang telah dibuat. Kemudian ada Gantt chart yang dibuat pada aplikasi Word Project. Ini dapat dilihat batang-batang kalender tadi. Saja mungkin yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.